Saya sudah pernah bercerita di materi atau video saya yang sebelumnya tentang mengapa jualan di media sosial sekarang semakin sulit. Nah, di video itu saya sudah menjelaskan ada perubahan apa saja yang terjadi, bagaimana dampaknya terhadap kita semua sebagai penjual di sini. Nah, oleh karena itu, inilah solusinya teman-teman. Ternyata solusinya sudah pernah diterapkan oleh orang-orang di zaman dulu. Jadi sekarang saya ceritakan sebuah kisah nyata, tepatnya kisah sejarah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah dari Abdurrahman bin Auf. Beliau konglomerat terkaya di zaman dulu ya, di waktu dulu. Ceritanya beliau berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan rumah dan hartanya di Mekah. Padahal dia ada yang menawari harta saat itu. Namun dia menolak dan lebih memilih berjualan di pasar. Beliau melihat di pasar Madinah saat itu, sesampainya di Madinah ya, beliau melihat keadaan pasar saat itu miris. Karena dikuasai oleh Yahudi. Nah, siapa yang mampu menguasai pasar, dialah yang menguasai ekonomi. BTW ngomong-ngomong, Mark Zuckerberg kan juga dilahirkan sebagai Yahudi ya, kalau teman-teman cari tahu. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an melihat ada ketidakadilan di sana, ada eksploitasi di sana. Singkat cerita, beliau sedih karena untuk sewa stand atau kios harus bayar di muka dulu teman-teman. Nah, yang nggak punya modal gimana, gitu kan? Parahnya biaya sewa terus meningkat. Jualan belum tentu untung, sudah habis uangnya ya kan. Abdurrahman bin Auf sedih kan. Namun beliau nggak kehilangan akal. Beliau berinisiatif. Suatu hari beliau membeli tanah yang luas di dekat pasar, dibantu dengan sahabat-sahabat Ansornya teman-teman. Saya nggak tahu ya dibantu dalam bentuk modal atau apa. Yang pasti tanah luas tadi sama beliau didirikanlah kios atau stand-stand di tanah luas yang tadi, gitu kan. Abdurrahman bin Auf kemudian mengajak siapapun untuk berdagang di sana tanpa harus bayar biaya sewa di muka. Nah, subhanallah kan. Jadi cukup bagi hasil. Sangat adil nggak sih? Jika pedagang nggak dapat untung, maka sewanya gratis loh. Hasilnya para pedagang bisa jualan dengan modal minim, harga murah, dan bisa bersaing dengan pasar yang dikuasai Yahudi tadi teman-teman. Sekarang Abdurrahman bin Auf dan para pedagang saling menikmati profit dari sistem yang baru, yaitu dari pasar yang baru ya. Nah, disinilah kata kuncinya teman-teman. Jadi kalau kita analisa, ternyata kondisinya itu identik dan mirip-mirip dengan keadaan seperti kita masa kini ini. Di mana yang bermula dari modal hampir 0 rupiah, jadi susah karena serba disuruh bayar duluan di muka. So, apa yang dilakukan beliau adalah menciptakan pasar baru teman-teman. Dan inilah solusi kita bersama dalam berjualan di media sosial saat ini. Ciptakan pasar teman-teman, kumpulkan kerumunan teman-teman. Jadi nggak hanya berada di tengah-tengah kerumunan, tapi ciptakan kerumunan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat umpan teman-teman. Seperti apa itu? Perhatikan baik-baik. Saya mulai dengan analogi sederhana ya. Memancing di kolam yang isinya ikannya itu sesuai dengan jenis umpanmu. Jadi mancinglah di kolam yang isi ikannya itu sesuai dengan jenis umpanmu. Maka artinya kan kita perlu identifikasi dulu kerumunan yang seperti apa yang kita butuhkan gitu kan. Yang pasti ada hubungannya dengan jualan kita kan. Nah, sebagai contoh secara konkret ya. Jika kita jualan masker, sanitizer, kemudian vitamin, maka kita butuh orang yang takut dengan COVID-19. Bener nggak? Kita butuh mereka-mereka yang concern dan mengikuti berita-berita tentang perkembangan COVID. Betul nggak?
Oleh karena itu, teman-teman, kita pancing mereka dengan umpan kita. Yaitu apa bentuknya? Macam-macam. Bisa edukasi tentang virus, bisa berita terkini tentang virus, update-update terbaru tentang virus yang berhubungan dengan COVID, teman-teman. Bisa juga menakut-nakuti mereka, ya. Ini contohnya ya, sekedar contoh. Sampai mereka semua berkumpul di kita, jadi terciptalah sebuah pasar baru akhirnya. Pasar yang baru, pasar yang khusus dan spesifik bagi kita. Nah, gitu kan. Jadi nggak langsung jualan, pancing mereka dulu sampai berkumpul, baru tawarin. So, apa intinya dari solusi ini, teman-teman? Yaitu ciptakanlah komunitas, ciptakanlah pasarmu. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini sekaligus saya berpesan ya, biarkan yang lain berdagang mengejar kekayaan, biarkan saja. Kita cukup teladani Abdurrahman bin Auf, kita tiru. Apa yang kita kejar haruslah tetap surga. Apa yang kita kejar haruslah tetap surga, itu ya. So, nggak apa kita kayak berusaha semacam apa gitu, berusaha sangat keras, berjuang sangat keras. Yang penting yang kita ingat, yang kita kejar ya itu tadi, surga. So, kaya itu bagus, menjadi kaya itu nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Jadi kuat ibadahnya, kuat di hartanya, amin ya rabbal alamin. Jadi cuma itu intinya, teman-teman. Ciptakan pasar baru dengan cara umpan tadi. Nah, kalau ingin tahu teknis lengkapnya ya, contoh-contoh persisnya, itu bisa teman-teman perhatikan sendiri loh. Di grup-grup Facebook misal, kan banyak itu orang yang berusaha mancing-mancing supaya banyak komen. Kadang dengan cara yang nggak baik, kadang dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu dengan membangun personal branding ya. Jadi kita kenalkan diri, ada permasalahan apa, sampai memicu suatu perdebatan atau memicu diskusi yang positif ya, bukan yang negatif. Yang nggak baik itu kadang posting jualanmu di sini, habis itu banyak sekali yang posting, akhirnya dia naik terus di atas terus gitu ya. Nah, ya sesuaikan saja dengan isinya itu orang-orang seperti apa di suatu grup atau di suatu kerumunan. Sesuaikan aja konten yang teman buat atau yang postingan teman-teman buat, sesuaikan dengan kerumunan itu minatnya apa. Jadi intinya buatlah umpan sampai terkumpul di teman-teman. Setelah itu baru jualan. Gitu sih. Teknik ini bisa teman-teman gunakan setelah teman-teman mendapatkan validasi dari pasar bahwa produk teman-teman itu layak dan siap untuk dijual. Ide produk teman-teman itu diterima oleh pasar. Jadi lakukan validasi dulu harusnya. Harusnya teman-teman dari tugas-tugas kemarin itu ya mulai berjualan sampai dapat transaksi atau dapat respons. Kalau sampai nggak dapat transaksi padahal sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu ya, artinya ya harus ganti ide produk baru. Karena ide produk itu ya mau sampai kapanpun teman-teman teruskan untuk nge-up terus promo-promo nggak ada hasil, ya harus ganti yang baru. Mau nggak mau ya harus seperti itu. Itulah namanya pivot, teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar seperti itu kok. KFC aja jualan di pinggir jalan mau loh, teman-teman. Masa kita nggak mau? Yoshinoya aja bikin frozen food, teman-teman. Kan pivot banget itu. Jadi apa ya? Ya pokoknya jangan terlalu percaya diri sampai melupakan fakta dan keadaan di pasar, teman-teman. Nah, itulah cara kita beradaptasi dan survive di zaman sekarang dan insya Allah seterusnya seperti itu.